Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sila Nur Aulia dengan NIM 142210009. Saya berasal dari kelas EAB pada mata kuliah analisis laporan keuangan. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai analisis laporan laba rugi pada PT Mitra Bar Adi Perdana Tbk untuk tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Selain itu, saya juga telah melakukan proyeksi laporan laba rugi PT Mitra Bar Adi Perdana Tbk untuk 5 tahun ke depan, yaitu dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2028. Nah, sebelum ke pembahasan analisis yang telah saya lakukan, perlu diketahui bahwa PT Mitra Bara Adi Perdana Tbk ini didirikan pada tanggal 28 Oktober tahun 1992. Perusahaan ini bergerak di bidang pertambangan batu bara lignit dan juga tergabung pada perusahaan di sektor energi. Selain itu, perusahaan ini juga tergabung pada grup Bara Multi. Nah, kita akan membahas analisis laporan laba rugi pada PT Mitra Bara Adi Perdana Tbk. Untuk tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, pendapatan perusahaan ini terus mengalami peningkatan. Akan tetapi, pada tahun 2023 ini, pendapatan perusahaan turun drastis. Nah, beban pokok pendapatan tahun 2020 sampai dengan tahun 2020 ini juga eh, sama-sama mengalami peningkatan selayaknya pendapatannya. Akan tetapi, meskipun pada tahun 2023 pendapatannya menurun drastis, tetapi pada beban pokok pendapatannya ini penurunannya tidak terlalu signifikan ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa melihat grafik berikut. Nah, pada pendapatannya di tahun 2020 sampai tahun 2022 ini pendapatannya terus meningkat, tetapi pada tahun 2023 ini pendapatannya sangat menurun drastis. Nah, peningkatan pada tahun 2021 ini diakibatkan oleh adanya harga jual dan juga volume terbarukan di TBK. Dan untuk peningkatan pendapatan pada tahun 2022, ini tuh diakibatkan karena adanya pendapatan dari pihak ketiga dan juga pihak berelasi. Nah, penurunan pendapatan di tahun 2023 ini diakibatkan adanya penurunan produksi batu bara yang terjadi pada semester pertama di tahun 2023. Nah, kita kembali ke tabel di sini di tahun 2023 kan penurunannya sangat drastis ya, tetapi beban pokok pendapatan ini penurunannya tidak terlalu signifikan. Nah, hal ini diakibatkan adanya perubahan kebijakan royalti dan juga adanya peningkatan harga minyak bumi dunia. Sehingga hal ini itu mengakibatkan kenaikan pada biaya produksi di semester pertama tahun 2023. Nah, diakibatkan itu jadinya berdampak pada laba bruto perusahaan. Nah, jika pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 laba bruto ini cenderung meningkat, tetapi pada tahun 2023 laba brutonya sangat menurun drastis. Bahkan jika dibandingkan, pendapatan tahun 2020 itu lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2023. Tetapi pada laba brutonya di tahun 2023 ini laba brutonya lebih rendah daripada laba bruto di tahun 2020. Nah, ini tuh diakibatkan dari tingginya beban pokok pendapatan diakibatkan perubahan kebijakan royalti dan juga kenaikan harga minyak bumi yang sangat berpengaruh terhadap biaya produksi tambang batu bara ini. Nah,
selain tiga akun tersebut, kita melihat di beban penjualan. Jika dilihat, beban penjualannya ini malah cenderung stabil. Meskipun di tahun 2023 ada penurunan yang lumayan signifikan, tetapi jika kita lihat eh, jika kita lihat dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022-nya juga, ini sangat berfluktuasi, tetapi masih dianggap stabil, masih dalam kategori stabil. Begitu juga dengan beban umum dan administrasinya cenderung stabil, lalu penghasilan operasi lain bersihnya juga masih termasuk stabil. Nah, tapi di laba usaha sangat drastis ya penurunannya. Nah, ini tuh diakibatkan adanya peningkatan dari beban pokok pendapatan ini. Jadi, eh, peningkatan beban pokok pendapatannya itu meningkat di semester pertama. Hal ini tuh tidak sejalan dengan penurunan pendapatan. Jadi penurunan pendapatannya signifikan, produksi batu baranya juga menurun, tetapi beban pokok pendapatan di semester pertamanya meningkat diakibatkan perubahan kebijakan royalti dan juga kenaikan harga minyak bumi yang mengakibatkan adanya kenaikan biaya produksi dari batu baranya ini juga. Jadi berakibatnya tuh ke laba bruto, lalu laba usahanya juga sangat menurun drastis, dan juga jika kita lihat meskipun di pendapatan dan beban lain-lainnya ini cenderung meningkat secara signifikan, yaitu di 14.911.767, tetapi tidak terlalu memberikan efek untuk laba tahun berjalan. Karena bisa kita lihat laba tahun berjalannya ini, penurunannya ini sangat drastis ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa melihat di grafik berikut. Nah, kita bisa lihat kan dari tahun 2020 sampai 2022 peningkatannya signifikan. Tetapi untuk tahun 2023 ini penurunannya itu sangat drastis. Penurunan dari laba tahun perjalanan ini sangat drastis ya. Nah, diakibatkan hal itu karena adanya banyak faktor eksternal yang mempengaruhi laporan laba rugi ini. Jadi pada perhitungan proyeksi untuk 5 tahun ke depan ini, di pendapatannya saya menggunakan cara dengan menghitung rata-rata pertumbuhan pendapatan untuk tahun 2020 sampai tahun 2023. Nah, kenapa begitu? Karena kan dari tahun 2020 sampai tahun 2023 ini banyak hal yang terjadi yang mempengaruhi pendapatan di PT Mitra Bara di Perdana Tbk ini. Nah, jadi mempertimbangkan hal-hal itu sepertinya pertumbuhan pendapatannya itu tuh eh, banyak dipengaruhi oleh faktor dari eksternal. Jadi, saya beranggapan bahwa rata-rata pendapatan rata-rata pertumbuhan pendapatan ini sangat bisa membantu untuk saya memproyeksikan laporan laba rugi, terutama pada akun pendapatan untuk 5 tahun ke depan. Lalu untuk laba brutonya saya menggunakan GPM atau gross profit margin. Jadi saya melihat em, bagaimana pengaruh pendapatan ke laba brutonya. Nah, jadi untuk proyeksinya saya menggunakan rata-rata dari gross profit margin di 4 tahun terakhir.
Nah, sedangkan untuk beban pokok pendapatannya ini, saya menggunakan selisih dari pendapatan dari rata-rata pertumbuhan pendapatan dengan laba bruto dari rata-rata gross profit margin. Jadi, begitu ya. Nah, untuk beban penjualan dan juga beban umum administrasi, saya menggunakan cara dari eh, beban penjualan dibagi dengan pendapatan, lalu beban umum dan administrasi ini juga dibagi dengan pendapatan. Hal ini untuk mengetahui bagaimana proporsi eh, pendapatan ini mempengaruhi beban penjualan. Nah, saya juga di sini menggunakan rata-rata dari beban penjualan dibagi pendapatan untuk memproyeksikan 5 tahun ke depan. Nah, untuk beban umum dan administrasi juga, saya memproyeksikan dengan rata-rata beban umum dan administrasi dibagi dengan pendapatan selama 4 tahun terakhir. Lalu untuk lalu untuk penghasilan operasi lain itu sama dengan pendapatan. Jadi dilakukannya itu dengan menggunakan metode menghitung rata-rata penghasilan operasi lain selama 4 tahun terakhir. Nah, untuk laba usahanya kita hanya perlu mencari selisih dari laba bruto setelah dikurangi beban penjualan dan beban umum dan administrasi lalu ditambahkan dengan penghasilan operasi lain bersih sehingga menghasilkan laba usaha berikut. Nah, untuk pendapatan dan beban lain-lainnya ini eh, saya menggunakan selisih dari laba sebelum pajak penghasilan dengan laba usaha. Jadi, untuk laba sebelum pajak penghasilannya ini saya mencari pre-tax margin. Jadi, rasio pre-tax margin dengan pendapatan. Nah, jadi saya menghitung rata-rata pre-tax margin selama 4 tahun terakhir, lalu saya melakukan perhitungan untuk 5 tahun ke depan, dan setelahnya saya mengurangi itu dengan laba usaha dan selisihnya itu untuk pendapatan dan beban lain-lain. Nah, untuk beban pajak penghasilannya ini saya menggunakan metode dengan beban pajak penghasilan dibagi dengan laba sebelum pajak penghasilan di 4 tahun terakhir. Jadi bisa dibilang saya juga menggunakan rata-rata dari eh, proporsi beban pajak penghasilan dibagi laba sebelum pajak penghasilan selama 4 tahun terakhir. Nah, untuk laba tahun berjalannya ini, saya menggunakan selisih dari laba sebelum pajak penghasilan dikurangi dengan beban pajak penghasilan. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan karena saya juga masih belajar. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.